Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiik. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan podcast ini. Kali ini kita akan membahas tentang kesyirikan pada jimat. Hadis dari Uqbah bin Amir, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan hatinya pada tamimah atau jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya pada kerang atau benda untuk mencegah ain atau mata hasad, Allah tidak akan memberikan jaminannya. Hadis riwayat Ahmad 154. Hadis ini juga sama diriwayatkan oleh Ahmad. Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka ia telah berbuat syirik. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis tadi adalah yang pertama, orang yang memakai jimat. Saya ulangi lagi, orang yang memakai jimat jelas telah terjerumus pada kesyirikan, walaupun ia mengatakan bahwa jimat atau rajah hanyalah sebagai perantara atau sebab saja. Jelas seperti itu keliru, karena mengambil sebab tidak diperkenankan jika tidak terbukti secara syar'i atau secara eksperimen ilmiah. Berbeda dengan jika kita sakit lalu kita meminum obat. Secara eksperimen, khasiat obat dalam ilmu kimia secara eksperimen terbukti untuk dapat mengurangi penyakit itu. Namun saat kita memakai jimat atau memakai rajah, tidak ada bukti eksperimen yang bisa dijadikan sandaran bahwa jimat atau rajah dapat menangkal sebuah bahaya, dapat mendatangkan sebuah maslahat. Seperti halnya beberapa hadis dikatakan bahwa Rasulullah juga melarang beberapa ikatan yang ada dalam gelang, tangan, ikatan benang yang diperuntukkan untuk menghindari dari ain. Rasulullah SAW melarang dan menyuruh menyingkirkan benda-benda seperti itu. Demikian juga dengan jimat-jimat untuk penglaris perdagangan, jimat-jimat untuk melindungi anak dari bahaya, karena secara syar'i memang tidak diperkenankan memakai hal seperti itu, dan secara ilmiah juga tidak terbukti. Jadi poin di sini adalah dalam mengambil sebab untuk meraih manfaat atau menolak mudarat atau bahaya harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, sebab tersebut terbukti secara syar'i, secara syariat Islam ditunjukkan dengan dalil, atau paling tidak ada terbukti secara eksperimen ilmiah. Yang kedua, ketergantungan hati, sandaran hati hanyalah untuk Allah, bukan pada sebab. Semisal orang mengambil sebab untuk menyembuhkan penyakit dengan meminum obat, maka hatinya pun harus bersandar pada Allah, bukan obat yang menyembuhkan, tetapi Allah lah yang menyembuhkan. Bismillah. Memakai jimat memang termasuk kesyirikan. Namun apakah termasuk syirik akbar atau syirik asghar? Di sini para ulama memberikan rincian. Jika yakin bahwa tamimah atau jimat bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, maka ini termasuk syirik akbar. Karena yang bisa mendatangkan manfaat
dan menolak bahaya hanya satu, Allah Ta'ala, bukan jimat. Yang poin kedua, jika kita yakin bahwa jimat hanyalah sebab untuk penyembuh misalnya, maka ini termasuk syirik asghar. Demikianlah keyakinan kebanyakan orang yang memakai jimat pada umumnya. Beberapa pembahasan hadis di atas berkaitan dengan Al-Quran, seperti halnya surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah mengampuni segala dosa yang selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan surat Yusuf ayat ke-106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Semoga saya dan para pendengar yang budiman dimasukkan, digolongkan kepada hamba-hamba yang beriman, menjaga iman, memutihkan ketauhidan kita kepada Allah, bahwa Allah yang berhak disembah, berhak digantungkan, berhak disandarkan. Tidak ada makhluk selain Zat yang maha tinggi yang pantas disandarkan. Demikian pembahasan tentang jimat. Semoga ada manfaat dan keberkahan, dan semoga kita dan anak turun kita dihindarkan, dijauhkan dari kemudaratan jimat ataupun raja-raja. Akhirul kalam wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.